Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ibu Suprapti dengan NIM 120600035 akan menerangkan atau mencoba sebuah materi, yaitu tentang konsep kecerdasan buatan, di mana materi ini merupakan salah satu tugas UAS yang dikerjakan di rumah, tapi dengan waktu yang dikasih sama Pak Dewa. Ya, sebelum kita ke konsep kecerdasan buatan, alangkah baiknya kita akan mengetahui apa itu definisi tentang kecerdasan buatan. Di sini definisi kecerdasan buatan ada 3 pendapat, ya, yaitu menurut H.A. Simon tahun 1987, ada Rich and King 1991, dan ada menurut Bitanis, ya. Di antara ketiga pendapat tersebut, mungkin saya akan mengambil salah satunya, yaitu tentang atau pendapat dari Rich and King tahun 1991. Nah, kecerdasan buatan atau bisa disingkat dengan AI itu merupakan sebuah studi tentang bagaimana membuat komputer melakukan hal-hal yang pada saat ini dapat dilakukan lebih baik oleh manusia. Nah, untuk pendapat yang lainnya, memang arahnya sama ke arah situ, mungkin dari segi kata-katanya itu yang berbeda. Terus, konsep dasar kecerdasan buatan itu sendiri ada 3 poin. 1, kecerdasan buatan dapat didefinisikan sebagai cabang ilmu komputer yang mempelajari otomatisasi tingkah laku cerdas. Yang kedua, kecerdasan buatan dapat memungkinkan komputer untuk berpikir. Dan yang terakhir, yaitu kecerdasan buatan dapat menirukan proses belajar manusia sehingga informasi baru dapat diserap dan digunakan sebagai acuan di masa yang akan datang. Asumsi dasar dari kecerdasan buatan itu adalah suatu proses pengolahan informasi dapat diasumsikan sebagai pengolah atau manipulasi simbol-simbol di mana informasi dilambangkan sebagai simbol-simbol. Asumsi tersebut melahirkan apa yang dinamakan symbolic processing. Itu ditemukan oleh Newell and Simon, ya. Perbedaan antara kecerdasan buatan yang menjurus ke komputer dengan kecerdasan alami, yaitu manusia, itu dapat dilihat dari bersifat permanen atau mudah diduplikasi dan disebarluaskan. Selain itu dapat lebih murah daripada manusia cerdas, konsisten dan menyeluruh, menggunakan pengalaman panca indera secara langsung dan sebagainya, ya. Sementara untuk tujuan dari kecerdasan buatan menurut Winston dan Vanderheide, yaitu tahun 1984, ada 3 poin. 1, membuat mesin menjadi lebih pintar, tujuan utama yaitu. Dan yang kedua, memahami apa itu kecerdasan buatan, atau baik itu kecerdasan komputer atau dari kecerdasan ilmiah manusianya. Membuat mesin lebih bermanfaat, itu tujuan enterprise memorial. Untuk kecerdasan buatan itu bisa dipandang dalam berbagai perspektif, ya. Dari perspektif kecerdasan, bagaimana membuat mesin yang cerdas dan dapat melakukan hal-hal yang sebelumnya dapat dilakukan oleh manusia. Dari perspektif bisnis, kecerdasan buatan itu kelompok alat bantu atau tool yang berdaya guna dan metodologi yang menggunakan tool tersebut guna menyelesaikan masalah-masalah bisnis. Dari perspektif pemrograman atau lebih ke komputer, itu tadi tentang pemrograman simbolik pemecahan masalah proses pencarian atau search, ya. Umumnya program kecerdasan buatan lebih fokus pada simbol-simbol daripada pemrosesan numerik, yaitu huruf, kata, angka untuk mempresentasikan objek. Pemecahan masalah, pencapaian tujuan, searching, ya, jarang mengarah langsung ke solusi. Untuk kebutuhan kecerdasan buatan, misalnya kecerdasan buatan lebih bersifat permanen, alami, akan cepat mengalami perubahan
sesuai perkembangan zaman ya, kalau dari segi komputernya. Hal ini dimungkinkan karena sifat manusia yang pelupa, itu dari segi manusia. Kecerdasan buatan tidak akan berubah sepanjang sistem komputer dan program tidak mengubahnya. Kecerdasan buatan lebih mudah diduplikasi dan disebarkan. Mentransfer pengetahuan manusia dari satu orang ke orang lain butuh proses dan waktu lama. Di samping itu, suatu keahlian tidak akan pernah bisa diduplikasi secara lengkap. Mungkin itu sebagian ya keuntungan dari kecerdasan buatan. Sementara hanya itu yang bisa saya sampaikan materi tentang konsep kecerdasan buatan, mulai dari definisi, tujuan sampai manfaatnya. Semoga Pak Dewa puas ya atas penyampaian saya, karena jujur saja bahwa ini meskipun dikasih waktu lumayan lama karena berbagai faktor tetap dilaksanakannya mepet. Jadi saya minta maaf dan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.